Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka ibadah kita di hari ini. Pertolongan kita ialah daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai sidang jemaat sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sebagai nas pembimbing pada ibadah Minggu Advent yang kedua ini terambil dari Mazmur pasal 33 ayat 1-4. Demikian firman Tuhan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali, nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hukum Tuhan bagi kita terambil dari Roma pasal 7 ayat 18-20. Demikian firman Tuhan. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah hukum Tuhan bagi kita sekalian. Tetaplah
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, serta memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Ya Tuhan, kami datang di hari ini, kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami mengakui segala dosa dan juga pelanggaran kami, segala kelalaian kami, segala kelemahan kami, segala keterbatasan kami. Mungkin kami merasa diri kami mampu untuk melewati hari-hari kami tanpa Tuhan. Seringkali kami lupa dan juga melalaikan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Seringkali kami menyakiti hati sesama kami. Seringkali kami melukai hati Tuhan, oleh karena perbuatan dan juga tingkah laku kami dan juga perkataan kami. Pada kesempatan hari ini kami datang di hadirat Tuhan, membuka segala sesuatunya di hadapan Tuhan, dan memohon belas kasihan dari Tuhan untuk mengampuni segala dosa pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagi kita yang telah mengakui dosa kita dan memohon pengampunan darinya, inilah berita anugerah dari Tuhan yang dinyatakan di dalam Mika pasal 7 ayat 18-19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, dan yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Allah. Karena Tuhan telah mendamaikan kita dengan dirinya, marilah kita pun saling mengampuni satu sama lain.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji hormat dan juga syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih di kesempatan di minggu ini, di minggu Advent yang kedua ini, kami boleh kembali memuji dan juga memuliakan nama Tuhan. Di saat ini ya Tuhan, kami mohon pimpinan dan juga bimbingan Tuhan, kiranya bagian firman Tuhan yang akan kami baca dan pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengar boleh menjadi berkat bagi kami semua. Baik jemaat yang mendengar maupun juga hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman Tuhan hari ini boleh dipimpin dan juga disertai oleh Tuhan. Mari ya Tuhan berbicara kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat memasuki Minggu Advent yang kedua. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak terasa dengan dimasukinya Minggu Advent kedua ini, artinya Natal sudah semakin mendekat, yaitu tinggal beberapa minggu lagi. Kita bersyukur sekalipun di tengah keadaan dan situasi yang masih tidak menentu seperti sekarang ini, tapi kita percaya bahwa di dalam Tuhan dan bersama Tuhan, pengharapan kita akan hari esok dan akan masa depan yang ada adalah pasti tetap penuh dengan kepastian yang baik dan pasti menjanjikan. Amin ya Bapak Ibu, saudara-saudari, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Karena itu, kiranya keadaan yang serba sulit saat ini tidak akan mengurangi semangat dan persiapan-persiapan kita dalam menyambut dan merayakan Natal di tahun ini. Tetapi justru biarlah kiranya momen dan perayaan Natal kita di tahun ini tetap berlangsung dengan baik dan tetap penuh dengan makna yang indah bagi kita semua. Puji Tuhan. Dan senada atau sejalan dengan hal ini, maka tema pemberitaan firman Tuhan yang akan kita renungkan di Minggu Advent kedua ini adalah tentang persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Sebelum kita masuk lebih jauh dan lebih dalam membahas tentang tema ini, mari terlebih dahulu kita membaca ayat firman Tuhan yang menjadi dasar dan landasan dari tema ini. Ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Nabi Yesaya, pasalnya yang ke-40, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan bagian ayat firman Tuhan ini bagi kita semua. Keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan, berita kelepasan. Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem, dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, "Berserulah." Jawabku, apa yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat.
Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Puji Tuhan. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kiranya setiap kita yang memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini dan yang memeliharanya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi tema pemberitaan firman Tuhan yang akan kita renungkan di minggu Advent kedua ini adalah persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Tentu tema ini adalah tema yang sungguh sangat luar biasa. Mengapa? Karena di sini dikatakan kita diminta atau diberi suatu tugas kepercayaan, yaitu untuk mempersiapkan jalan bagi peristiwa kedatangan Tuhan. Ini adalah satu hal yang luar biasa, suatu kepercayaan yang indah dan istimewa. Bayangkan saja seperti ini, yaitu jika kita ada di dalam sebuah kepanitiaan yang dipercayakan untuk mempersiapkan sebuah momen acara penyambutan kunjungan kepresidenan yang akan datang mengunjungi desa kita. Dan dalam momen acara yang penting tersebut, kita diminta atau diberi suatu tugas kepercayaan, yaitu kita diminta untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan agar seluruh acara yang akan berlangsung nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada yang akan menghalang-halanginya. Pasti bagi kita ini adalah suatu tugas kepercayaan yang sangat luar biasa dan istimewa, yang pasti tidak akan kita mengerjakannya dengan sembarangan atau dengan asal-asalan. Pasti kita akan berusaha bekerja dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik mungkin dan dengan semaksimal mungkin. Mengapa? Karena kita tahu yang akan datang ini bukanlah orang yang sembarangan, karena ini adalah kunjungan kepresidenan. Karena itulah kita pasti akan bekerja dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan maksimal dan dengan sebaik mungkin. Tidak jauh berbeda dengan apa yang diperintahkan atau apa yang dimintakan dalam konteks mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan dalam teks dan tema kita di minggu ini. Bahkan, tugas dan kepercayaan dalam mempersiapkan jalan bagi Tuhan ini, nilai dan kemuliaannya sungguh jauh melebihi dari sekedar berbicara tentang kunjungan kepresidenan yang sudah disebutkan di atas tadi. Karena yang akan datang ini adalah Tuhan, yaitu Raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah, suatu pribadi yang tidak bisa disejajarkan dengan apapun juga. Ia adalah Tuhan, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa, sehingga adalah sebuah kebanggaan, kehormatan, dan keistimewaan yang tidak terbayangkan sesungguhnya jika kita diminta dan dipercayakan tugas yang istimewa ini. Sekarang mari kita lihat apa saja yang harus kita kerjakan dan lakukan berkaitan dengan hal mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan di sini. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan dan juga kerjakan berkaitan dengan hal mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan di sini. Yang pertama adalah sampaikan atau serukan berita penghiburan yang menenangkan hati. Memang benar bahwa Tuhan Allah itu adalah sangat membenci dosa. Orang-orang yang tidak setia, melawan dan memberontak pasti akan dihukumnya. Seperti yang dinyatakan di pasal-pasal awal kitab Yesaya ini. Ini adalah bagian dari berita Injil yang tidak boleh kita abaikan atau kita tinggalkan dalam pemberitaan kita. Kita harus selalu mengingatkan bahwa upah dosa itu adalah maut, yaitu kematian kekal. Dosa adalah masalah yang sangat serius, tapi sungguh syukur yang berlimpah-limpah kepada Tuhan Allah kita,
karena sekalipun dia sangat membenci dosa, sehingga orang yang berdosa harus dihukum. Tetapi kasih sayang dan kemurahannya yang besar kepada umat manusia adalah melebihi atau lebih besar daripada penghukumannya, sehingga ia lebih dikenal sebagai Tuhan Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya, sehingga ia lebih senang memberi kesempatan dan pengampunan daripada memberi penghukuman. Itulah yang sebenarnya menjadi isi hati Tuhan, mengasihi bukan menghukum. Inilah berita yang harus kita sampaikan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan di tengah-tengah umatnya. Yang kedua, apa yang harus kita siapkan? Yaitu kita harus menyampaikan atau menyerukan panggilan pertobatan. Ini adalah prinsip yang sangat penting berkaitan dengan perihal mempersiapkan dan menyambut kedatangan Tuhan. Karena sangat besarnya kasih sayang Tuhan kepada umat manusia, sehingga ia mengampuni dosa-dosa mereka. Bukan berarti hal itu membuat manusia bisa berpikir boleh bermain-main dengan dosa. Ini adalah sebuah pemikiran yang menyesatkan, yang mendatangkan kebinasaan atas kehidupan seseorang. Tujuan Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan seseorang adalah merupakan sebuah kesempatan supaya orang tersebut sadar dan bertobat, yaitu tidak lagi berbuat dari dosa-dosa yang sudah diperbuatnya dahulu. Hal inilah yang menjadi bukti bahwa orang tersebut sudah selamat dari arah hidup yang menuju kematian. Tetapi jika seseorang sudah diampuni dosa-dosanya oleh Tuhan dan sudah merasakan besarnya kasih sayang Tuhan atas hidupnya, tetapi orang tersebut masih mengulangi kembali dosa-dosanya tersebut, mungkin kalau karena alasan kelemahan daging, kebodohan, dan kelalaian yang tidak disengaja, jika orang tersebut sadar kembali, minta ampun akan kesalahannya tersebut, maka Tuhan pasti akan tetap mengampuni orang tersebut. Tapi jika seseorang berbuat dosa dengan sadar, dia tahu itu dosa, tetapi dalam hatinya dia berpikir, Tuhan pasti maklum, nanti Tuhan juga pasti akan mengampuni kalau aku meminta ampun kepadanya. Ini adalah pemikiran yang menyesatkan. Tentang hal ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak segera bertobat dari cara berpikir yang menyesatkan ini, maka kalau kita berjumpa dengan Tuhan, atau kalau Tuhan datang, Tuhan pasti akan membinasakan kita. Dan kalau kita mati tanpa mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh, pasti kita mati langsung akan menuju ke api neraka. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen KTP, yaitu orang Kristen tanpa pertobatan, atau Kristen tomat, yaitu orang Kristen yang belum beres hidupnya, yaitu orang Kristen yang masih bisa kumat-kumat dosanya. Hari ini tobat, besok kumat lagi. Terus seperti itu. Ini namanya belum beres. Kenapa? Ini karena kita belum sungguh-sungguh bertobat. Kalau kita terus membiarkan diri kita seperti itu, maka kalau Tuhan datang, Tuhan pasti akan menolak dan membuang kita. Makanya jangan main-main, jangan anggap enteng dan remeh dosa. Jalan hidup kita yang masih belum lurus, ayo bergumul sungguh-sungguh supaya jadi lurus. Yang masih berlubang atau bocor-bocor, ayo bergumul sungguh-sungguh supaya bisa diperbaiki. Kalau kita benar-benar hormat dan mengasihi Tuhan, ayo jangan persembahkan hidup kita yang cacat. Perbaiki kualitas hidup kita. Persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Ini yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita ingin menyambut kedatangan Tuhan, apa yang harus kita persiapkan untuk Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, yaitu kita harus menyerukan ataupun juga menjalankan panggilan pertobatan ini. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Jalan yang harus kita persiapkan yaitu ajarkanlah tentang kerendahan hati. Ini kita bisa lihat di dalam ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Hal terakhir dari bagian firman Tuhan ini
yang sangat penting kita persiapkan untuk jalan bagi kedatangan Tuhan dalam hidup kita adalah kerendahan hati. Sifat rendah hati ini harus menjadi ciri khas terpenting dari setiap umat Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan sangat membenci orang-orang yang tinggi hati dan sombong, tetapi Dia mengasihi dan bergaul karib dengan orang-orang yang rendah hati. Ciri orang yang tinggi hati dan sombong itu biasanya adalah lupa diri, tidak tahu diri, dan terlalu percaya diri secara berlebihan. Banyak gaya, angkuh, sombong, tidak bisa atau sulit untuk dinasihati. Dan yang paling penting adalah orang tersebut menganggap remeh firman Tuhan. Sedangkan orang yang rendah hati itu ciri khasnya biasanya adalah justru yang sebaliknya. Dia lebih tahu diri, tidak percaya diri secara berlebihan, tidak banyak gaya, merendah dan tidak sombong, lebih terbuka dan senang menerima nasihat dan kritikan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan yang paling penting, orang yang rendah hati itu adalah orang yang menghargai dan menghormati firman Tuhan. Orang yang rendah hati tahu siapa dirinya. Dia tahu bahwa dirinya fana, sedangkan firman Allah itu kekal adanya. Ciri khas ini harus ada di dalam diri setiap orang yang menantikan Tuhan. Maka hasil akhirnya apa yang akan terjadi jikalau kita benar-benar mempersiapkan diri, mempersiapkan kehidupan kita, mempersiapkan orang-orang yang ada di sekitar kita, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka kita bisa melihat di dalam ayat 5, ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Kita bisa melihat bahwa Tuhan akan datang. Tuhan akan datang, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Jikalau kita sungguh-sungguh menyadari akan anugerahnya dan juga kita bertobat dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Dan kita hidup di dalam kerendahan hati, taat kepada firman Tuhan, hormat kepada firman Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan kita. Yang kedua, di dalam ayatnya yang ke-10, Tuhan akan datang dan akan menyatakan kekuatan tangannya yang penuh kuasa akan menyertai kehidupan kita. Inilah yang akan terjadi, inilah yang akan kita alami jikalau kita benar-benar mempersiapkan diri. Ia akan datang dengan kekuatan dan dengan tangan kanannya yang berkuasa. Ya, Tuhan akan menyatakan kekuatan tangannya yang penuh kuasa dan menyertai kehidupan kita. Dan yang terakhir, apa yang akan kita alami jikalau kita benar-benar mempersiapkan diri kita dalam menyambut kedatangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka Tuhan pun akan menyambut kita di dalam kerajaan-Nya yang kekal. Seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Inilah yang akan kita alami, inilah yang akan terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jikalau kita sungguh-sungguh mempersiapkan jalan untuk Tuhan, mempersiapkan kedatangannya, mempersiapkan segala sesuatu bagi kemuliaannya, maka kita pun akan mengalami kemuliaannya di dalam kehidupan kita. Kuasanya akan dinyatakan di dalam kehidupan kita, menyertai, memberkati, dan juga memimpin hidup kita. Dan yang paling kita nanti-nantikan adalah Tuhan akan datang dan Dia akan menyambut kita, membawa kita, dan juga tinggal bersama-sama dengan kita di dalam kemuliaannya. Inilah yang akan terjadi, inilah yang akan kita alami dalam kedatangan Tuhan yang kedua kali nanti. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh memberi semangat bagi kita. Pertama, di dalam masa menyambut masa raya Natal yang ada di depan kita. Sekalipun situasi sulit, tetapi itu tidak menyurutkan ataupun juga menghalangi kita untuk menyambut dan juga merayakan Natal ini
dengan penuh sukacita. Mari kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita, mempersiapkan hidup kita dengan sebaik-baiknya, supaya perayaan Natal di tahun ini boleh mengalami ataupun juga boleh menjadi satu yang bermakna bagi kita. Terlebih, mari kita terus menjaga kehidupan kita dalam menyambut dan juga mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Biarlah kita akan juga disambut oleh Tuhan di dalam kerajaan-Nya yang kekal. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih, kami bersyukur di minggu ini kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk pentingnya kami mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Kami percaya ini adalah hal yang sangat penting yang harus kami persiapkan di dalam kehidupan kami. Dalam Minggu Advent yang kedua, di mana kami diingatkan dan juga dipersiapkan untuk menantikan kedatangan Tuhan, baik itu dalam menyambut, merayakan perayaan kedatangan Tuhan yang pertama kami rayakan sebagai hari kelahiran Tuhan, maupun juga dalam masa penantian, menanti kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua, untuk datang dalam kemuliaan. Biarlah kiranya kami benar-benar siap untuk semuanya itu ya Tuhan. Menyambut dalam masa raya Natal ini kami siap mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik mungkin. Sehingga Natal ini boleh penuh dengan anugerah dan juga memiliki makna yang indah bagi kehidupan kami. Dan juga ketika kami mempersiapkan diri kami untuk menyambut kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua, biarlah ketika Tuhan datang ke dalam kemuliaannya, kami boleh menikmati dan juga mengambil bagian dalam kemuliaan Tuhan itu. Dan kuasa Tuhan yang dahsyat itu senantiasa ada menyertai kehidupan kami. Bahkan ketika Tuhan datang untuk kali yang kedua, Tuhan datang untuk membawa kami masuk ke dalam kemuliaan yang kekal di dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, biarlah hidup kami ini kami persembahkan, kami persiapkan, kami jalani hanya untuk kemuliaan dan juga hormat bagi nama-Mu. Kerinduan kami, hidup kami ini juga boleh menjadi saluran berkat, menjadi saksi-Mu bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, supaya mereka pun boleh merasakan anugerah dan juga kasih-Mu, sehingga melalui hidup kami, mereka juga boleh dimenangkan. Tuhan boleh hadir di dalam kehidupan mereka melalui keberadaan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang beribadah dengan setia di tengah-tengah situasi yang sulit. Tuhan yang kiranya terus menyertai, Tuhan yang kiranya terus memberkati, Tuhan yang kiranya terus memimpin kehidupan setiap jemaat-Mu. Apapun pergumulan persoalan yang dihadapi, biarlah semuanya itu tetap ada dalam anugerah dan juga pertolongan Tuhan. Yang sakit, Tuhan kiranya kuatkan dan juga Tuhan kiranya menyembuhkan. Yang sedang bergumul dengan masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah apapun di dalam kehidupannya, biarlah Tuhan terus yang menjadi kekuatan, sandaran, dan juga keyakinan bagi setiap jemaat Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi. Terima kasih banyak ya Tuhan, berkati juga gereja kami. Tuhan memberkati gereja kami di dalam program-program menyambut Natal di penghujung tahun 2020 ini. Kami berdoa Tuhan yang kiranya memberkati sekalipun di tengah-tengah situasi sulit yang tidak menentu seperti saat ini. Tapi kami percaya Tuhan yang akan terus memberkati gereja kami ini dalam menyambut dan juga merayakan Natal dan juga mengerjakan pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan. Dan nama Tuhan yang kiranya terus dipermuliakan. Terima kasih banyaknya Tuhan. Ini doa kami, ini seruan kami. Biarlah nama Tuhan yang terus dipermuliakan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami terus menyerahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Bencana dan juga kejadian-kejadian yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami berdoa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan yang terus melindungi dan juga memberkati bangsa kami. Situasi kepemimpinan
pemerintahan yang ada di tengah-tengah bangsa kami ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang kiranya memberkati keamanan, kesejahteraan, dan juga kedamaian di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa ya Tuhan, sadarkan dan ampuni orang-orang yang berbuat hal yang tidak baik terhadap sesama di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih, kami berdoa terus untuk kerukunan di tengah-tengah bangsa kami oleh karena anugerah Tuhan yang kiranya menolong. Kami juga tidak lupa berdoa, terus kami menyerahkan pandemi virus corona COVID-19 yang terus menjadi pergumulan. Doa kami ya Tuhan, kami terus berdoa untuk setiap usaha, untuk setiap daya, untuk memerangi ataupun juga melawan, mencari solusi, mencari obat, mencari vaksin untuk memerangi virus ini. Kami berdoa supaya kiranya Tuhan memberkati para ahli yang terus bekerja keras, berusaha untuk menyelesaikan masalah ini. Kami berdoa untuk para medis yang terus berjuang menolong orang-orang yang sudah terkena virus corona. Tuhan yang kiranya melindungi mereka, memberikan sukacita bagi mereka di dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Kami serahkan situasi ini terus ke dalam tangan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan juga seruan kami. Biarlah doa kami ini didengar oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan sesuai dengan waktu Tuhan yang terbaik dan juga sesuai dengan apa yang Tuhan anggap baik di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengambil sikap hormat. Kita berdiri, kita mengakui iman percaya kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin." Jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." 1 Tawarikh 16 ayat 29.
Tuhan, kami bersyukur di hari ini jikalau kami boleh mendapatkan kesempatan untuk kami boleh beribadah di hari ini, sekalipun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tidak bersama dengan saudara-saudara rekan-rekan kami di gereja. Dan kami mau tetap bersyukur oleh karena Tuhan tetap baik, Engkau sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk penyertaan dan juga pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Dan di kesempatan hari ini kami memberikan persembahan sedikit dari begitu besar karya dan juga penyertaan Tuhan bagi kami. Doa kami Tuhan menerima dan juga memberkati persembahan kami ini, biarlah melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Kerajaan Tuhan semakin diperluas melalui gereja di mana kami beribadah dan berguna bagi pekerjaan Tuhan, pelayanan yang ada di gereja kami. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu, setiap pengurus yang mengelola keuangan ini. Tuhan memberikan hikmat untuk mereka. Dan sisa yang ada pada diri kami, biarlah kami boleh diberikan hikmat oleh Tuhan untuk kami dapat mempergunakannya dengan baik dan membawa kemuliaan nama Tuhan. Bahkan seluruh hidup kami Tuhan pakai untuk menjadi persembahan yang harum, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur, kami serahkan persembahan kami di hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita di hari ini dan marilah kita menerima berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. The splendor of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness rises high and trembles at his